Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Nurul Awaliyah, JGB Angkatan 7 Kabupaten Kendal dari SD Muhammadiyah Puring. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Berikut adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Estu, seorang murid kelas 6. Estu tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya yang bernama Alis. Kemudian, ia marah-marah tidak bisa menahan emosinya dan memaki Alis sampai menggebrak meja juga. Pak Estu, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau Kak Estu tadi bertengkar ya dengan Kak Alis. Iya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kesal Kak? Alis terus-menerus membantu saya. PR, walaupun tugas tidak sekali, tapi beberapa kali. Begitu. Ya wajar lah ya kalau Kak Estu marah dan kesal. Lalu kalau berada di posisi Kak Estu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Kak Estu lakukan terhadap Alis tadi? Saya marah-marah dengan Alis dan juga saja Sampai melibat begitu. Tapi Kak Estu melakukan itu pasti karena ada alasannya ya. Ya Bu, saya susah payah mengerjakan tugas, tetapi dicontoh oleh Alis. Hanya Alis yang menonton saya, tapi Alis tidak ingin mengerjakan sendiri. Wajarlah kalau kamu merasa marah karena Kak Estu tidak rela pekerjaannya yang sudah dibuat dan dicontek secara cuma-cuma oleh Kak Alis. Ibu sangat menghargai tindakan Kak Estu yang tidak berbuat lebih buruk lagi, seperti misalnya memukul ataupun sekarang coba kita pikirkan tindakan Kak Estu yang marah-marah sampai menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan
keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Menurut KS tuh keyakinan kelas apa yang sudah KS tuh langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul sekali. Jadi menurut KS tuh saling menghormati antar teman itu penting nggak? Penting ya. Baik, kalau menurut KS tuh itu penting, jadi keyakinan apa yang harus KS tuh lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar. Oke, sabar ya, Kak ya. KS tuh bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Bu. Bersedia ya. Kira-kira apa yang KS tuh lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencoret, saya akan melakukan kepada Tepat sekali tindakan yang KS tuh lakukan. Terus banget ya. Sekarang KS tuh boleh kembali ke kelas. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estu dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku salah satu teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Kasus 2. Kiara sering datang terlambat karena bangun kesiangan, yang disebabkan malamnya sering bergadang main HP dan tidur larut malam, sehingga menyebabkan banyak pelajaran yang tertinggal. Kiara, tadi Ibu mendapat laporan dari Ibu kalau Kak Kiara sering terlambat ya? Ya, Bu. Kira-kira menurut ingatan Kak Kiara sudah berapa kali terlambatnya? 5 kali, Bu. 5 kali? Oh, 5 kali ya? Menurut Kak Kiara, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Kak Kiara, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Ya. Kiara, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Kiara sering berangkat terlambat, itu pasti punya alasannya ya. Kenapa sih Kak Kiara sering berangkat terlambat? Karena saya sering bergadang, Bu, sambil main HP, jadinya kurang tidur. Kiara sering begadang karena main HP. Oke. Aku tahu Kiara keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Ya, menurut Kak Kiara, keyakinan kelas apa yang sudah Kak Kiara langgar? Disiplin, Bu. Ya, disiplin ya. Berarti Kak Kiara melanggar keyakinan kelas disiplin. Oke, menurut Kak Kiara, disiplin itu apa juga untuk Kak Kiara? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali ya. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dan juga pekerjaan menjadi tidak menumpuk ya. Orang-orang yang ada di sekitar itu ya, kita juga bisa menghargai orang-orang yang berada di sekitar dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Itu ya Kak ya. Saya menyesal jika sering terlambat. Saya mohon maaf jika sering terlambat. Ya, sikap yang sangat baik ya sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf
Ya, menurut Kak Kiara, apa yang Kak Kiara lakukan agar Kak Kiara tidak datang terlambat lagi di sekolah? Saya akan mengikuti ketentuan, tidak akan berkata lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baik Kiara, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Kiara ya, agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiara. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.